Assalamualaikum. Halo teman-teman. Selamat datang di channel Pak Nga Project. Bersama saya Septian Madianto. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat kamera slider dengan tambahan motor penggerak sehingga dia bisa bergerak secara elektrik ya. Nah, fungsi alat ini sebenarnya dipakai untuk di mana saja sih? Nah, alat ini biasanya dipakai untuk dunia sinematografi. Biasanya para fotografer gitu ya, fotografer, ada kameramen gitu ya. Mereka biasanya lebih paham dengan alat-alat ini karena alat ini sangat memudahkan ya untuk menambah efek visual yang lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan alat ini ya. Kemudian bagian-bagian dari alat ini sebenarnya komponen utamanya alat ini dia menggunakan kamera slider biasa ya, kamera slider yang dijual di pasaran itu. Nah, untuk yang kali ini kita beli yang versi yang paling murah yang ada di marketplace seperti Tokopedia ya. Nah, ini kita dapat harganya kisaran 300-an ribu ya. Nah, itu udah paling murah. Kita dapat slider. Nah, ini base nya slidernya ini merek Semut ya, merek Semut. Kemudian ini ada yang bawaannya, ini udah ada ini juga. Nah, terus yang kita tambahin apa sih? Yang kita tambahin itu ada dua motor penggerak. Jadi sistemnya alat ini dia menggunakan dua aksis ya, dua aksis itu dengan dua motor penggerak. Yang pertama dia pergerakan sepanjang relnya, pergerakan X kita sebut. Terus ada pergerakan untuk memutar untuk motor kedua. Jadi dua aksis ya. Ini dikendalikan oleh controller dengan basis Arduino Nano. Mungkin teman-teman pecinta Arduino mungkin udah cukup familiar dengan alat ini ya, dengan microcontroller yang satu ini. Jadi ini diperuntukkan untuk teman-teman yang minimal udah paham dasar Arduino ya untuk membuat alat ini. Oke, sekarang untuk cara kerjanya, pertama-tama kita colokin dulu ya, ini adaptornya. Nah, pertama kita nyalakan dulu. Nah, jadi untuk posisi awal dia otomatis slidernya itu bergerak ke posisi awal ataupun posisi home-nya ya. Dia akan homing istilahnya ke posisi awal ya. Dan di sini ya, kita udah tambahkan limit switch ya untuk sensor pendeteksi supaya dia nggak nabrak ya. Jadi ketika dia deteksi sensornya nabrak sensornya, limit switch-nya dia otomatis berhenti ya. Nah, untuk fungsi utamanya dia itu hanya merekam titik pertama dan titik kedua ya. Nah, untuk titik pertama kita bisa merubah-rubahnya ya, posisinya di mana. Nah, untuk yang select potensio yang ini, nah untuk merubah ya posisinya di mana. Untuk berhenti di tengah aja, kita arahkan ke kiri. Nah, dia bergerak juga ya. Untuk pergerakan X-nya ya. Nah, untuk putarannya slider kita pakai ini joysticknya. Kalau dirasa kurang masih agak lama ya, kalau dirasa agak lama kita tekan aja nih switch yang di joystick 5 kali cukup ya buat nambahin speednya ya. Nah, kalau masih kurang tambah lagi. Nah, biar lebih smooth ya putarannya. Nah, ke kanan ya. Nah, sekarang kita coba simpan posisi pertama ya. Nah, untuk posisi pertama dia X-nya di sini, X-nya misalkan arahnya ke sini ya. Nah, untuk nyimpannya gimana? Kita
tekan tombol hijaunya sekali. Nah, yang pertama artinya in ya, yang pertama. Nah, terus yang kedua, kita pindahin kemana posisi yang kedua? Nah, misalkan di sini aja ya. Nah, di sini terus putarnya di mana? Misalkan di sini. Kedua. Udah, kalau udah simpan yang kedua. Tekan tombol hijaunya sekali lagi. Nah, kalau udah gini, dia udah nyimpen. Nah, nanti kita tekan lagi tombol hijaunya, dia bakalan ke posisi yang pertama. Kita lihat ya. Nah, terus untuk perpindahannya, kecepatan perpindahannya diatur dari tensio yang ini. Jadi knob yang ini ya. Nah, misalkan mau yang agak cepat ya. Nih. Start. Nah, terus kita lanjut lagi ke posisi kedua. Nah, terus kalau kita mau turunin speednya, nah turun speednya. Nah, atau mau lebih diturunin lagi speednya. Nah, untuk mereset posisi kita bisa tekan tombol yang hijau agak lama, dia bakal mereset posisi yang udah disimpan sama dia. Nah, tombolnya udah mati semua. Ataupun kita mau mereset benar-benar dari awal, kita tinggal tekan aja nih tombol reset yang merah. Nah, dia bakalan balik ke posisi semula ataupun posisi homing ya. Nah, ini pas dia homing, lampu yang tengah nyala dia. Udah, cara kerjanya simpel ya. Dia hanya menyimpan 2 titik saja. Oke. Mantap. Kita matikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke gambar rangkaian. Nah, secara umum gambar rangkaiannya seperti ini. Nah, yang pertama, komponen utamanya itu kita gunakan Arduino Nano ini. Terus ada CNC Seal V4. Terus drivernya kita pakai A4988, ada 2 ya, 2 aja kita pakai. Terus ada motor steppernya NEMA 17, kita pakai 2 juga. Nah, di sini untuk powernya kita bagi 2 ya. Kalau ini yang pertama yang 12 volt itu inputnya minimal 5 ampere ya. 5 ampere itu kita bagi yang pertama masuk ke CNC seal-nya. Terus yang kedua kita masuk ke step down ya, step down modul. Terus kita turunin tegangannya jadi 5 volt. Lalu kita berikan ke sini ke CNC seal-nya. Tapi jalur yang ini dia nyuplai 5 volt ke Arduino. Jadi power yang 12 volt sama 5 volt itu terpisah ya. Jadi kalau biasanya kalau ini pakai port yang ini ya, port DC yang ini, dia 12 voltnya itu dia masuk ke VIN Arduino. Tapi kalau ini kita pisah, tujuannya biar lebih stabil ya. Jadi 12 volt tetap ke motor, supply motor yang di CNC seal. Kalau ini kita lihat ya, jalurnya ini ke V-mode ya, V-mode.
Nah ini juga masuk ke jalur supply motor di drivernya. Nah kalau terus yang 5 volt udah ya, masuk ke Arduino langsung ya, nih jalurnya. Nah kemudian untuk input outputnya apa aja? Ini untuk inputnya kita ada modul joystick ya. Modul joystick ini untuk pergerakan putaran dari slider ya. Ada X, Y, tapi yang dipakai cuma X ya. Y ini nggak usah dipakai juga nggak apa-apa, karena sebelumnya program aslinya dia bisa sampai 3 aksis ya. Tapi kalau ini kita pakai 2 aksis saja. Nah kemudian input yang lain itu ada start ya, start button ya, tombol yang hijau yang ini. Terus ada inputnya limit switch untuk sensor biar jangan nggak nabrak. Ini ada limit switch namanya. Terus input yang lain ada potensio ya, potensiometer. Ini ada slider untuk speed in transisinya. Terus ada slider untuk potensio untuk slider posisinya ya. Kemudian outputnya kita pakai LED ya. Nah ini yang merah ini untuk indikatornya ya, ketika dia homing ini nyala nih yang merah. Nah terus untuk yang LED yang hijau ada yang in LED ini, ketika kita tekan tombol yang hijau maka yang hijau LED-nya ini nyala yang satu ya, yang in LED. Terus ketika tekan lagi tombol yang warna hijau kedua kali, yang out LED-nya ini dia nyala. Nah, terus yang ini ada tombol reset. Ini reset nggak masuk ke input ya, ini langsung gunakan pin end stop ya di Arduino CNC Shield-nya. Ini end stop ini jalurnya langsung ke reset. Kalau kita lihat di sini, ini sama ya, pin end stop sama reset. Udah. Oke, jangan lupa ini powernya ini sama ya, 5 volt antara potensio, terus 5 voltnya joystick, 5 volt sama yang CNC Shield itu satu supply dari step down modulnya ini. Oke, mungkin kita lanjut ke step berikutnya. Nah satu lagi ya untuk catatan, ini sangat penting ya. Waktu kita beli CNC Shield-nya, CNC Shield versi 4 ya, dia dalam PCB boardnya dia ada kesalahan ya, ketika kita menggunakan driver A4988, dia untuk settingan micro steppingnya dia nggak bisa langsung kita kasih jumper ya. Ini kan ada jumper nih di bawah drivernya, ada masing-masing ada jumpernya. Nah ketika kita pasangin jumper, misalkan satu ya, dia terhubung ke jalur ground ya. Nah sedangkan untuk kontrol micro stepping driver steppernya, dia harus dihubungkan ke plus 5 volt. Jadi ketika kita hubungkan ke jumpernya, langsung kita hubungkan ya, dia nggak ngerespon apa-apa ya, dia malah masuk ke mode full stepping ya, full step, sehingga dia nggak merespon micro stepping. Kenapa kita harus pakai micro stepping? Biar nanti gerakannya bisa lebih mulus ya, nggak patah-patah kayak full step. Nah cara mengakalinya kayak gimana? Kita pasangi jumper nih di jalur ini, jalur yang ini ya, pasangi jumper, kita hubungkan aja nih semuanya, tiga-tiganya. Nah masing-masing driver tuh kan ada 3 pin ya, 3 pin, 3 pin, 3 pin. Nah terus kita hubungkan nih ke jalur plus 5 volt.
sehingga memasuki mode micro stepping 1/16 ya, full, jadi full 1/16, tidak memasuki full stepping 1 ya, jadi 1/16 sehingga gerakannya bisa mulus. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Nah, ketika dia udah disolder jadinya kayak gini ya, ini udah disolder ya, ini sambungin ke sini, solderin 3 pinnya, terus sambung lagi, nah, terus masuk ke plusnya. Kalau ini jalurnya plus ya, kalau yang ini minus. Nah, kita hubungkan ke plus ini. Udah, yang penting ini aja, jangan sampai lupaan ya. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Nah, untuk programnya sendiri kita ngambil dari channel YouTube ininya, Dehan Nedelskowski ya, dari howtomechatronic.com. Kita cuma ngerubah ininya aja, parameter-parameter dari pin-pinnya ya, karena yang dibuat sama si Nehan ini, dia board controllernya dia bikin sendiri ya untuk sealnya, tapi karena kita pakai CNC seal, jadi kita sesuaikan aja nih untuk settingan pinnya, kita pakai ini ya. Nah, untuk yang lainnya nggak usah dirubah, tinggal ngikutin ini aja settingan awal yang dikasih sama dia. Terus yang paling penting ini ya, library-nya ini jangan lupa diinstal dulu ya, supaya dia bisa drive motor steppernya. Kemudian ini juga kali ya, ini mungkin settingannya beda sama file aslinya. Ini ya, dilihat juga ya kalau beda yang ini, atau tinggal copy aja nanti kalau bingung ya, tinggal copy paste aja, yang penting sudah sesuai sama rangkaian yang dikasih. Ini mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Nah, terus kalau penjelasan programnya, kalau secara gambaran umumnya, ini yang pasti ini tadi ya, inisial pinnya untuk settingan pin awalnya yang mana aja kita kasih nama ya, X ataupun Y nya, slidernya, in out posisinya, terus switchnya, ada LED-nya ya. Terus ini steppernya, pin driver steppernya ini pakai ya. Ini satu, ini tipe drivernya, terus stepnya, terus directionnya ya. Terus ini inisialisasi variabel, ini kita kasih ini ya, variabel awal ya, kita nolkan semua. Terus setupnya ini ya, ini setupnya. Terus program ini ya, slider ketika homing, ini programnya. Jadi ketika limit switch belum ketekan, dia terus ngejalanin steppernya ya, ke posisi mundur ataupun balik ke posisi awal, sampai ketika dia tertekan limit switchnya, dia berhenti. Nah, terus kalau ketika udah berhenti karena limit switch, dia bakalan mundur ya, mundur biar limit switchnya nggak ketekan terus, dia mundur sedikit, habis itu dia stop ya. Nah, untuk void loopnya, program utamanya tinggal dilihat aja, ini udah ada penjelasannya sama dia ya, dimana program ininya ya, buat nambahin speed ketika kita tekan joysticknya. Nah, ini dia program awalnya, dia kasih maksimal jarak untuk travel steppernya itu dia 80 cm ya, itu total 80 cm itu dia 64.800 step ya totalnya. Jadi kalau mau dikurangin, misalkan panjang slidernya kurang ya, tinggal dikurangin aja nih, kurangin sesuai dengan perbandingan ya.
Terus ini settingan tombolnya, ketika set button atau start buttonnya dipencet ataupun ditekan, ini ya, masuk ke sini programnya. Nah ini ya, in posisinya pertama dia nyimpan posisi yang ini. Jika dapat dua kali ditekan startnya, tekan setnya, dia masuk ke sini. Nah itu terakhir dia ke sini ya. Udah, terus ini buat ngebaca dari joysticknya, pergerakan joystick. Udah. Nah ini desainnya, desain 3 dimensi untuk frame tambahannya ya. Ini udah didesain sedemikian rupa. Jadi ada beberapa komponen di sini ya. Pertama ini ada frame-nya ya. Frame untuk motor X axis ya, motor stepper di X axis. Ini ada ininya ya. Ini aja tinggal di print. Terus ini penahan ini ya, penahan pulinya, puli ataupun karet talinya buat penarik slidernya ini. Nah ini bagian rotatornya dia ya, rotatornya dia ada beberapa bagian aja. Ini kita lihat nih. Satu, terus dua, ini disambung sama yang ini. Terus ada base untuk motor stepper putarannya. Ini base nya. Kalau kita lepas ini ya, ini kita lepas. Terus ini sambungannya. Tapi kalau di desain ini udah nyatu ya, kalau di desain 3D nya tinggal cetak aja. Gunakan printer 3 dimensi ya. Kalau yang punya printer 3 dimensi tinggal dicetak aja nih. Terus bagian lainnya tinggal cetak aja semuanya. Linknya di deskripsi ya. Oke, udah. Nah setelah kita desain tadi terus kita cetak, hasilnya kayak gini. Nah beberapa komponen udah kita cetak semua, kita kasih baut-bautnya. Ini bagian rotatornya ya. Terus untuk holder kameranya kita pakai yang model kayak gini. Terus yang hitam-hitam ini bagian base nya ya.
udah. Nah terus ini controller boxnya ya, udah kita solder, udah kita sambungin semua. Steppernya ada 2 juga, udah di solder semua. Terus ada limit switchnya kita solder semua. Untuk panjang kabelnya menyesuaikan aja ya, teman-teman mau sukanya sepanjang apa. Nah setelah semua bahan-bahannya siap, tinggal kita rakit. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman yang hobi Arduino dan tertarik belajar sinematografi kayak saya, ataupun teman-teman yang lagi ngulik motor stepper. Pas banget nih diaplikasikan jadi alat ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Pak Ngah Project. Wassalamualaikum.